Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Desi Lanasari ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengamatan fenomena geografi. Apa itu? Yaitu pengamatan fenomena geografi adalah pengamatan untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena-fenomena geosfer yang terjadi, tentang apa atau mengapa fenomena bisa terjadi dan di mana fenomena itu terjadi. Misalnya banjir ya, banjir di Sukabumi kan ya, yang baru-baru ini terjadi. Tentang apa ya banjir gitu ya, mengapa sih bisa banjir? Misalnya masyarakatnya pada buang sampah ke sungai, ataupun misalnya ada penggundulan hutan di daerah hulu misalnya. Terjadinya di mana? Di Sukabumi. Sukabuminya belah mana gitu kan ya, harus tahu gitu. Nah, kemudian setelah pengamatan fenomena geografi, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu menentukan masalah. Misalnya dari banjir itu kan banyak terjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kelaparan misalnya, terus banyaknya yang diare, kemudian banyak yang kehilangan rumahnya, dan lain sebagainya. Kemudian menyusun rumusan masalah. Menyusun rumusan masalah itu ya masalah apa saja sih yang kira-kira kita akan bahas di dalam penelitian kita. Jadi diperuncing, dipersempit sehingga padat gitu ya kajiannya gitu. Kemudian dari rumusan masalah bisalah kita menentukan judul penelitian kita. Kemudian dari judul penelitian kita bisa menentukan landasan teori apa saja yang bisa membantu tentang penelitian kita gitu. Kemudian menentukan variabel penelitian, tujuan penelitian, kemudian penyusunan kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, menentukan masalah. Masalah itu apa sih? Yaitu kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya. Kondisi seharusnya misalnya masyarakat Sukabumi itu harusnya ya baik-baik saja gitu ya, tidak harus ada masalah. Ketika ada banjir ya dia kena masalah kayak gitu kan, jadi kelaparan, jadi budugan gitu misalnya ya, jadi kehilangan rumah dan lain sebagainya. Nah, ini ada kriteria masalah geografi. Yang pertama itu ada masalah menyatakan hubungan antar variabel. Kemudian masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Terus memungkinkan adanya ketersediaan data. Misalnya berapa orang sih yang kena dampak banjir tersebut, berapa orang yang kehilangan rumah, berapa orang yang meninggal, berapa orang yang luka-luka, dan lain sebagainya. Itu harus memungkinkan ada nggak sih datanya kayak gitu. Jadi jangan asal bikin rumusan masalah juga kayak gitu ya, tapi lihat dulu ada nggak ya kira-kira datanya kayak gitu. Kemudian sumber masalah geografi itu bisa dari hasil penelitian orang lain, kemudian bisa dari kepustakaan. Kepustakaan itu kalian baca literatur ya, atau referensi-referensi yang memungkinkan adanya masalah kayak gitu ya. Kemudian kalian lihat ke lapangan, oh ternyata masalahnya ini gitu. Nah, kemudian ketersediaan data, peta, dan grafik. Nah itu bisa dijadikan sumber masalah geografi ya. Kemudian yang kedua itu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya nih, bagaimana hubungan antar faktor perubahan penggunaan lahan di Jakarta dan banjir di Jakarta. Nah, harusnya kan waktu dulu itu Jakarta itu kan memang pada dasarnya dia di dataran rendah kan gitu ya. Nah, sehingga waktu dulu pun kan kalau misalnya kita baca sejarah ya, Jakarta itu kan merupakan pelabuhan gitu kalau nggak salah ya, sehingga ya tidak cocok sebetulnya dijadikan banyak-banyak perkantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Karena itu ya banjir gitu kan. Kemudian lihat sistem drainasenya juga tidak baik gitu kan. Di sini jalan semuanya diaspal kayak gitu kan. Nah,
yang tidak diaspalnya cuma seemprit gitu ya, cuma sedikit gitu ya, gimana mau nggak banjir kayak gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga itu judul penelitian. Judul penelitian adalah bentuk permasalahan yang masih bersifat umum sehingga perlu diperinci ya. Judul harus menggambarkan objek dan subjek, lokasi, tujuan, sasaran. Misalnya kita bikin judul penelitian dampak banjir ya subjeknya. Dampak banjir di Sukabumi pada kehidupan masyarakat sekitar misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Nah, tujuan penelitian itu ada dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Biasanya tujuan umum itu ya secara general, secara umumnya seperti apa. Kalau tujuan khusus dia lebih ke instansi-instansi atau lebih ditujukan kemana sih tujuan penelitian itu kayak gitu. Kemudian yang kelima, menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian itu apa sih? Yaitu faktor atau unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel itu terdiri dari variabel terikat, bebas, dan moderator. Nah, contoh, ini tema penelitian dampak perkembangan daerah wisata terhadap perekonomian masyarakat. Nah, variabel terikatnya apa? Pendapatan masyarakat di bidang pariwisata. Variabel bebasnya akses transportasi, jarak dari lokasi pariwisata, dan sebaran tempat pariwisata. Kemudian yang keenam itu menentukan landasan teori. Teori berisi penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai sumber sehingga dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid ya. Nah, teori memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama menjelaskan ya, contohnya semakin tinggi suatu tempat suhunya akan semakin rendah. Ya, emang teorinya ada kayak gitu ya. Meramalkan, yang kedua meramalkan. Contohnya jika Jakarta menjadi pusat bisnis dan industri, daerah-daerah di sekitarnya akan mengalami perkembangan wilayah. Ya, memang ada juga teorinya seperti itu ya. Kemudian pengendalian. Contohnya jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi fisik dan sosial di Bandung itu apa? Coba misalnya apa ya? Engkol. Apa coba? Wortel ya. Kentang, terus teh ya, dan lain sebagainya, banyak ya. Oke. Kemudian yang ketujuh yaitu penyusunan kerangka penelitian. Kerangka penelitian berawal dari perumusan masalah penelitian, kemudian menjelaskan variabel secara teoretis sesuai landasan teori yang digunakan dan dapat pula merujuk pada penelitian yang relevan. Jadi kerangka penelitiannya apa sih? Misalnya latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, kayak gitu kan. Metodenya mau pakai metode apa, gitu. Jadi penyusunan kerangka penelitian itu seperti itu, kayak gitu ya. Yang ke-8, perumusan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Adalah pernyataan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Assumption ya, kalau di sini kan asumsi. Jadi jawaban sementara misalnya ada tidak sih dampak positif gitu ya dari terjadinya banjir kayak gitu. Misalnya hipotesis kan jawaban sementara ya tidak ada gitu kan. Banjir itu kan bawa pengaruh buruk gitu kan, jadi masyarakat tidak punya rumah, misalnya rumahnya pada hancur, kemudian ada orang yang hilang, misalnya terseret arus, kemudian ada orang yang meninggal juga, kemudian ada yang terkena penyakit diare, penyakit kulit dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih gitu kan dampak positifnya gitu. Nah, jadi misalnya kalian menentukan hipotesis ya tidak ada, tapi ternyata pas pengujian lapangan atau lain sebagainya ternyata ada. Nah, itu hipotesisnya seperti apa ya? Hipotesisnya tertolak kayak gitu ya kalau kayak gitu.
Oke, 9 penentuan populasi dan penarikan sampel. Apa sih populasi, apa sih sampel ya? Di sini dijelaskan dulu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan menurut ahli lain ya, populasi adalah semua anggota kelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Nah, sampel sendiri dia itu bagian kecil dari suatu populasi kayak gitu ya. Nah, teknik sampling itu maksudnya teknik pengambilan sampel kayak gitu ya. Jenis-jenis pengambilan sampel itu ada dua, ada sampel probabilitas dan sampel non probabilitas. Yang sampel probabilitas itu sampel acak sederhana, sampel acak berlapis, sampel disproporsional, sampel kelompok area ya. Kemudian ada sampel non probabilitas, sampel sistematik, kemudian sampel kuota, sampel sambil lalu, sampel bertujuan, sampel jenuh, dan sampel bola salju. Jadi ini kalian coba searching sendiri ya. Nanti saya kasih PDF-nya deh ya. Kalau di sini jelaskan satu-satu durasi ya. Kemudian yang ke-10 penggunaan sarana ilmiah ya. Sarana ilmiah dalam penelitian geografi seperti penyanderaan jauh misalnya ya, dan sistem informasi geografis digunakan untuk mengidentifikasi dan mempelajari permukaan bumi yang tidak dapat dijangkau oleh di lapangan. Misalnya gini nih itu. Misalnya kan tadi banjir nih ya. Kan kita tidak bisa ya mengukur banjir di meteran gitunya, seberapa jauh sih, seberapa luas dampaknya banjir tersebut terhadap masyarakat kayak gitu. Makanya dilihat dari peta kayak gitu kan. Lihat dari peta, kemudian mengumpulkan informasi ya kan. Kemarin itu ada data atribut ya, ada data spasial. Nah, data spasialnya itu peta. Data atributnya misalnya kita dapat informasi sampai RT sekian, RW sekian yang kena dampak tuh. Nah, kita bisa tuh mendelineasi itu apa ya? Memberikan garis batas lah ya di dalam peta itu untuk kemudian diketahui seberapa luas dari dampak banjir tersebut kayak gitu. Nah, kemudian yang ke-11 itu teknik pengumpulan data. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Jenis-jenis data antara lain sebagai berikut. Data penelitian itu ada yang berdasarkan sifatnya dan ada yang berdasarkan sumbernya. Data yang berdasarkan sifatnya itu ada data kuantitatif dan kualitatif ya. Berdasarkan sumbernya ada data primer dan data sekunder ya. Kalau data kuantitatif dia data yang bisa dihitung dengan dengan hitungan matematis ya, statistik dan lain sebagainya. Data kualitatif itu dia data deskriptif gitu ya, penjelasan kenapa bisa ini. Data primer tuh seperti peta kan kayaknya kalau nggak salah tuh. Kemudian data sekunder itu ya data sumbernya dari wawancara kayak gitu ya. Nah, syarat-syarat data yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, data harus objektif, tidak boleh dimanipulasi dan harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dia harus objektif nih ya. Objektif itu kan kalian sudah tahu kan, objektif itu dia tidak memihak kayak gitu ya. Tidak memihak itu apa ya, jadi valid gitu, teruji kebenarannya itu. Dan yang kedua, data harus dapat mewakili semua kondisi. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki tingkat kesalahan yang kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian meneliti ya, nanti kalau misalnya kuliahan ya, sekarang mah nggak akan saya suruh meneliti ya berat. Nah, jadi kalau nanti ketika kalian bikin skripsi gitu kan, kalian pakai hitungan statistik, itu harus punya tingkat kesalahan yang paling kecil, biasanya itu 0,5% gitu. Itu tuh udah kecil banget kalau nggak salah.
Kemudian harus tepat waktu, khususnya untuk data yang akan digunakan untuk evaluasi. Kemudian relevan gitu, sesuai dengan apa yang kita kaji gitu ya, si datanya itu. Nah, teknik pengumpulan data itu ada secara observasi ya, observasi lapangan gitu. Kemudian bisa wawancara ya. Wawancara sama angket beda ya, atau kuesioner itu beda. Kalau wawancara kita yang nanya, kita yang nulis juga jawaban dia. Tapi kalau kuesioner kita cuma ngebagiin angket, suruh si responden itu untuk menjawab angket yang kita kasih kayak gitu. Nah, pengumpulan data sekunder. Nah, data sekunder itu tadi kan sekunder itu wawancara ya, berarti salah ya. Nah, pengumpulan data sekunder itu yang pertama studi kepustakaan. Kalian bisa bisa cari literatur yang memang sesuai dengan penelitian kalian kayak gitu. Yang kedua, studi dokumentasi. Misalnya kalian meneliti tentang perubahan lahan dari tahun 90 misalnya sampai ke 2020, itu apa sih yang berubah kayak gitu kan. Berarti kalian harus punya data studi dokumentasinya harus betul gitu ya. Jadi peta dari tahun 90 sampai ke 2000 itu kalian harus dapat gitu ya, sehingga bisa dilihat perbedaannya apa saja sih kayak gitu. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah pengolahan data geografis. Pengolahan data geografis atau pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data yang sangat kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Tahap-tahap pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyuntingan data, kemudian pembuatan kode atau coding, pengumpulan data, tabulasi data. Nah, ini jadi si data yang kita dapat dari wawancara, dari angket itu bisa diolahnya seperti ini. Kemudian menganalisis data ya. Menganalisis data itu kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden dan sumber lain terkumpul adalah melakukan analisis data ya. Dalam penelitian geografi, para peneliti dapat menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Misalnya kalau analisis kuantitatif itu kan kata saya tadi dia menggunakan hitungan matematis, sehingga punya hasil presentasinya seperti apa. Kemudian kalau analisis kualitatif ya dia harusnya menjabarkan, menjelaskan data-data yang sudah ada kayak gitu ya. Nah, analisis kuantitatif ya adalah analisis data numerik dengan menggunakan statistik. Hal ini dapat dilakukan dengan distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral ya. Inilah ya pokoknya ribet. Pokoknya yang sering keluar dari kuantitatif ini itu rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul kayak gitu ya. Gitu. Nah, kalau analisis kualitatif dia dilakukan jika data yang diperoleh berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi. Nah, seperti ini ya. Nah, yang terakhir yaitu membuat laporan penelitian geografi. Nah, bagian pembukanya harus seperti apa? Nah, pada bagian bagian ini peneliti menjelaskan penelitian secara garis besar, terutama sistematika penulisannya seperti apa. Kemudian bagian isi atau badan laporan memuat uraian-uraian tentang proses penelitian dan hasilnya. Kemudian bagian penutup menyajikan kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas seperti itu. Oke, sampai sini semoga kalian paham apa yang saya jelaskan ya. Kalau tidak paham ya wajar saja ya. Kalian baru mengenal tahap penelitian di tingkat MA ini, tapi untuk kedepannya kalian juga kan ada kartul nanti di kelas 12, kalian harus mampu untuk melakukan sebuah penelitian kecil-kecilan kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat, semoga paham. Minggu depan kita ulangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.